dan yang hari ini masih mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak aplikasi, atau mungkin yang hari ini masih sibuk banget buat nyari dana talangan ke sana kemari, buat mencari hutang-hutang baru dengan cara gali lubang tutup lubang. Berhenti sekarang. Dan ingat, dengarkan ini secara baik-baik. Berhentilah memikirkan debt collector lapangan yang akan datang ke rumah. Berhentilah untuk membuang energi sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Karena yang sudah pasti terjadi sekalipun masih bisa diatasi dengan solusi. Jadi kalau hari ini teman-teman masih membiarkan diri kalian terbelenggu dengan menakut-nakuti diri sendiri. Hari ini banyak dari kita yang menakut-nakuti diri sendiri dengan takut didatangin debt collector lapangan, dengan takut disebarkan data, dengan takut mungkin akan ditelepon kontak-kontak yang ada di handphone kita. Jadi coba hari ini kita lepaskan satu persatu yang kita anggap menjadi masalah. Coba kita lebih rileks, lebih santai, dan apa yang hari ini perlu kita bangun? Apa yang hari ini perlu kita persiapkan? Hanya satu, kawan-kawan. Mental kita yang harus kita bangun hari ini. Mau apapun yang akan terjadi, masalah apapun yang akan kita hadapi, ketika mental kita sudah terbangun dari pola pikir yang sehat, semua masalah akan selesai. Jadi kalau yang hari ini takut akan didatangin debt collector lapangan, berhenti untuk memikirkan debt collector lapangan. Ketika mereka memang benar-benar datang, kalian punya hak untuk mempertanyakan beberapa hal sebelum melakukan penagihan. Yang pertama itu mungkin kalian bisa memintai yang namanya surat kartu tanda penduduk. Yang kedua adalah surat kuasa hukum penagihan. Dan yang ketiga adalah surat sertifikasi bahwasannya mereka berhak melakukan penagihan. Peraturan ini sudah diberitahukan oleh OJK, bukan kita yang kasih tahu. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi dan mereka datang ke rumah, siapkan mental untuk tahan malu. Tidak perlu lagi merasa malu ketika orang lain datang menagih utang ke rumah. Karena hal itu penting untuk mengurangi rasa stres yang ada di dalam hati dan pikiran. Jadi kalau hari ini, waduh gua malu dong, ini orang datang ke rumah nagihin utang ini itu segala macam. Selama debt collector lapangannya datang dengan baik, maka kita wajib untuk kooperatif. Silakan, yang mau datang silakan datang. Tapi kalau seandainya kalian belum punya hutang dan dipaksa untuk melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang, itu sudah pasti salah. Jadi kalau ada yang mau bayar hutang dengan cara menambah hutang baru, apalagi hutang di aplikasi pinjaman uang online, sudah pasti kawan-kawan akan rugi. Setiap aplikasi yang akan kita gunakan dan berhasil meminjam uang di situ, sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran, untuk stop bayar dulu. Stop artinya di sini akan berhenti sementara. Karena aku menganjurkan kalian untuk lebih fokus terlebih dahulu pada kehidupan pribadi. Misalnya pada pekerjaan, pada kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan faktor-faktor pendukung hari ini untuk kita bisa melunasi semua utang-utang yang ada. Jadi kalau hari ini buat teman-teman yang mungkin sudah disebar data, yang mungkin lebih banyak mengurung diri, ayolah segera bangkit kembali, dan kita akan perbaiki semua permasalahan ini satu persatu perlahan-lahan. Ya tidak ada sesuatu masalah itu yang bisa diselesaikan dengan cara yang terburu-buru. Pasti nanti hasilnya tidak baik. Tapi ketika kita menyelesaikannya dengan perlahan, kita perbaiki mental dan pola pikir kita perbaiki kehidupan pribadi kita, mungkin dari segi pekerjaan, tingkat ibadah, dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk teman-teman yang hari ini sedang galau, gelisah, atau mungkin seperti sudah tak punya rasa percaya diri lagi,
ya ada baiknya kita lebih mendekatkan diri kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Yang mungkin hari ini doanya masih bolong-bolong, sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin yang hari ini sedang gelisah, coba ya perbanyaklah beribadah ya. Kalau untuk yang muslim jangan lagi sholatnya tinggal-tinggal. Kalau untuk agama yang lain ya mungkin kegiatan-kegiatan keagamaannya jangan lagi tertinggalkan. Mungkin langkah itu akan membantu kita untuk membuka jalan rezeki yang baru. Jadi kalau seandainya dalam keadaan terpuruk seperti ini pun kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, maka alangkah rugi sekali saya pikir ya. Karena kita bakal nggak dapat apa-apa dan akhirnya terjebak sendiri dalam masalah yang sebenarnya tidak seberapa. Hari ini untuk teman-teman yang mungkin sedang punya banyak hutang, kita hanya butuh waktu dan proses. Ketika Tuhan sudah menghendaki kita untuk melunasi semua hutang itu, semuanya bisa terjadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kita butuh proses, kita butuh waktu untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih gelisah, galau, dan menguras habis energinya secara sia-sia untuk memikirkan debt kolektor lapangan ini ada atau tidak, di daerah ini ada atau tidak, stop. Semua masalah pasti ada solusinya. Dan sekarang kita hanya butuh waktu. Dan kita harus yakin tidak ada cobaan yang di luar batas kemampuan. Dan semua masalah yang hari ini kita hadapi, jadikanlah pelajaran dan pengalaman yang berharga. Bahwasannya duit riba itu berbahaya. Jadi yang semua sudah terjadi tidak mungkin bisa diulang kembali. Tapi sudah pasti ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian yang sudah kita lewati. Contohnya untuk masalah aplikasi pinjaman uang online ini. Jangan lagi dan stop minjol. Apapun hari ini permasalahannya, kalau masih bisa dengan cara yang lain, pilihlah solusi yang tidak punya efek samping. Kalau aplikasi pinjaman uang online ini efek sampingnya sudah pasti ada. Misalnya kita disuruh untuk memasukkan kontak darurat, mereka akan hubungin kontak darurat. Atau mungkin yang ilegal, mereka akan mengotorisasi kontak, lalu melakukan penagihan, menebar fitnah, atau mungkin meneror dan mengintimidasi nomor-nomor yang ada di handphone kita. Jadi hari ini kita memang harus lebih bersikap tenang ya. Kalau kalian tidak tenang, maka kalian tidak akan mampu untuk berpikir jernih. Ketika kita sudah bisa berpikir jernih, maka kita tidak akan salah langkah lagi.